Saya Elsa Dewi Mandasari SPD selaku guru PPKN di SMP Negeri 33 Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 dengan materi pokok norma dan keadilan dengan KD 3.1, yaitu menganalisis norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Materi kelas 7 semester 1. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak. Siang. Oke, ketua kelas silakan menyiapkan kelasnya terlebih dahulu. Santi. Siap. Dah mulai. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul kembali di kelas ini dalam mata pelajaran PPKN. Silakan sebelum kita mulai pelajaran, Ibu minta untuk mengecek di sekitarnya, di bawah kursinya atau mejanya apakah masih ada sampah. Jika masih ada sampah, silakan dibuang terlebih dahulu ke kotak sampahnya. Sudah? Sudah bersih? Oke, silakan dicek terlebih dahulu pakaiannya apakah sudah rapi. Kalau belum rapi, silakan dirapikan terlebih dahulu. Sudah rapi? Oke, Ibu absen dulu ya. Lagi. Hafiz, Nuraziza, Dini. Ibu minta silakan berdiri terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan lagu nasional yaitu lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Kembali pada duduknya masing-masing. Masih semangat hari ini? Masih. Coba Ibu mau dengar suaranya, semangatnya. Kalau masih semangat, tunjukkan dengan suaranya. Ikuti yel-yel dari Ibu ya. SMP Negeri 33 selalu semangat, selalu ceria, luar biasa. Yes, yes, yes. Lagi yang kuat suaranya. SMP Negeri 33 selalu semangat, selalu ceria, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, tepuk tangan kita semua. Duduk masing-masing. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu ingin mengulang kembali materi kita di minggu yang lalu. Masih ingat? Minggu lalu kita mempelajari tentang materi apa? Siapa yang bisa tunjuk tangan? Yang masih ingat ya, Senia? Ya, belajar tentang arti penting norma. Apa saja yang kita pelajari? Siapa yang masih ingat materinya? Ada lagi? Fungsi norma yaitu pedoman dalam bertingkah laku, menjaga kerukunan anggota masyarakat, dan mendukung pembelajaran sosial. Iya, bagus. Benar sekali. Benar jawabannya ya. Masih ingat kan ya dalam materi minggu lalu? Materi minggu lalu kita belajar tentang arti penting norma dalam mewujudkan keadilan.
keadilan. Nah, norma itu diperlukan untuk apa? Siapa yang masih ingat? Norma diperlukan untuk menjaga kepentingan dari anggota masyarakat, sehingga kepentingan anggota masyarakat itu terlindungi dengan adanya norma. Tujuan pembelajaran kita hari ini, melalui kegiatan pembelajaran ini, siswa itu kalian ya, siswa diharapkan yang pertama dengan mengamati video pembelajaran yang akan ditampilkan nanti, siswa mampu mematuhi norma hukum yang ada di sekolah. Salah satunya adalah membuang sampah di tempatnya dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, dengan mengamati video pembelajaran yang akan ditampilkan nanti, kalian harus mampu menganalisis perilaku sesuai norma melalui sikap dan kegiatan sehari-hari di sekolah, seperti menjaga kebersihan lingkungan sekolah, kemudian menjaga ketertiban di lingkungan sekolah. Dari yang akan kita pelajari hari ini. Kalau gitu, Ibu akan menayangkan beberapa gambar. Gambar yang akan Ibu tayangkan adalah contoh-contoh perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini lihat. Yang pertama ada perilaku sesuai norma dalam lingkungan keluarga. Ada gambar apa di situ? Gambar apa? Di depan ada gambar apa di situ, Henry? Orang bersalaman. Siapa yang bersalaman di situ? Ada siapa saja? Siswa dan guru. Atau lebih tepatnya di situ ada gambar seorang anak yang sedang berpamitan dengan kedua orang tuanya atau ibunya. Ya. Nah, di sini gambar tersebut mencerminkan tentang contoh perilaku sesuai norma di lingkungan keluarga. Kemudian yang kedua, ada gambar contoh dari perilaku sesuai norma dalam lingkungan sekolah. Itu ada gambar apa? Coba di depan. Siapa yang bisa? Alika, ada gambar apa di situ? Boleh saja. Ya, itu terlihatnya ada beberapa siswa atau murid, ya. Di depannya ada seorang guru yang sedang berdiri. Biasanya itu kegiatan apa? Pakai topi, terus hormat, apa? Iya, pintar. Upacara bendera. Bisa ya, dilihat dari situ ya. Nah, itu adalah salah satu contoh gambar tersebut, salah satu contoh penerapan perilaku sesuai norma dalam lingkungan sekolah. Ada contoh gambar tentang perilaku sesuai norma dalam lingkungan masyarakat. Ada beberapa anak atau sekelompok anak yang sedang bekerja sama untuk membersihkan lingkungan sekitarnya karena terdapat banyak sampah. Bisa dipahami gambarnya? Tadi 3 gambar tadi yang Ibu tampilkan bisa ya. Selanjutnya, perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari itu biasanya yang kita ketahui ada 4 norma. Norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum, satu lagi ada norma apa? Norma keagamaan. Iya, pintar. Bagus sekali jawabannya. Ada norma agama atau keagamaan. Tadi disebutkan itu benar ya. Jadi ada 4 norma yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tempat norma tadi, tempat norma ini harus berjalan dengan benar apabila pelaksananya dilandasi dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam kehidupan masyarakat tidak akan harmonis apabila tidak mematuhi norma-norma yang ada. Nah, coba kita
amati dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah penerapan norma ini sudah kita terapkan dengan baik atau belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Nah, ketika kita sudah menerapkan norma-norma ini dalam kehidupan sehari-hari, dari norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama, dan norma hukum, berarti kita ini sudah mencerminkan masyarakat yang baik, warga negara Indonesia yang baik. Tapi apabila kita melanggar penerapan norma-norma tersebut, berarti kita belum bisa disebut masyarakat yang baik. Nah, oleh karena itu, sebagai masyarakat yang baik, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus mematuhi peraturan yang berlaku, termasuk dengan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Oke, sekarang Ibu mau kalian memberikan contoh penerapan norma dalam kehidupan sekolah. Siapa yang bisa memberikan contoh penerapan norma selain yang tadi yang sudah ditanyakan ya, Emily, dalam kehidupan sekolah? Menghormati guru. Menghormati guru, benar atau tidak jawabannya? Oke, kasih tepuk tangan. Siapa lagi yang bisa? Ya, Lika. Pakai mic dulu, Lika. Apa? Menaati tata tertib sekolah. Ya, bagus. Beri tepuk tangan untuk Alika. Mentaati tata tertib sekolah. Ada yang bisa yang lain? Ada. Datang ke sekolah tepat waktu. Iya, datang ke sekolah tepat waktu. Beri tepuk tangan. Oke, tadi sudah 3 contoh perilaku yang mencerminkan tentang penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Sudah, berarti sudah mengerti. Sekarang Ibu kita coba berikan contoh perilaku yang menunjukkan perilaku sesuai norma di lingkungan keluarga. Siapa yang bisa tunjuk tangan di lingkungan keluarga? Ya, Yulita. Menaati orang tua. Bagus sekali jawabannya. Beri tepuk tangan untuk Yulita. Menghormati orang tua. Siapa lagi yang bisa kasih contoh satu lagi? Selain menghormati orang tua, apa sih perilaku yang bisa kita tunjukkan di lingkungan keluarga yang baik? Perilaku yang baik itu apa saja sih? Kalau ada mentaati peraturan sekolah, berarti seharusnya juga ada peraturan di mana? Di rumah atau di dalam keluarga. Termasuk nggak itu contoh perilaku sesuai dengan norma? Panita? Ayo, coba. Membantu orang tua. Membantu? Orang tua. Iya, benar sekali. Iya, berarti membantu orang tua itu juga mencerminkan penerapan norma, perilaku sesuai norma. Kenapa? Karena membantu orang tua itu merupakan perilaku yang baik. Ya, berarti kita itu menyayangi kedua orang tua dengan membantu pekerjaan orang tua di rumah. Bukan berarti kita diminta untuk bekerjanya yang keras-keras atau yang istilahnya yang membutuhkan tenaga yang besar, bukan. Seperti misalnya menyapu, mengepel rumah, membantu bersih-bersih di rumah, itu termasuk perilaku sesuai norma. Sekarang Ibu minta siapa yang bisa memberikan contoh perilaku sesuai norma di lingkungan masyarakat. Siapa yang bisa? Kalau di lingkungan masyarakat contohnya apa? Paneta menunjuk lagi apa? Coba. Paneta lagi. Kerja bakti di lingkungan. Kerja bakti di lingkungan? Di lingkungan masyarakat. Benar? Benar nggak? Mana suaranya, benar atau tidak? Iya, benar. Ayo dong, semangat. Nah, membersihkan lingkungan tempat tinggal atau sekitar tempat tinggal kita juga merupakan contoh perilaku norma dalam lingkungan masyarakat. Selanjutnya ada apa lagi contohnya selain itu? Ya, ada lagi.
tidak membuang sampah sembarangan. Iya, pintar. Tidak membuang sampah sembarangan. Biasanya masyarakat ini banyak sekali yang masih membuang sampah di sungai. Benar atau tidak tindakan seperti itu? Tidak. Kenapa? Bisa menyebabkan apa kalau buang sampahnya di sungai atau buang sampahnya barang? Iya, pintar. Bisa menyebabkan banjir. Ada nggak yang masih buang sampah di sungai? Nggak ada ya, jangan ya, karena nanti bisa membuat banjir, merugikan kita sendiri. Kalau banjir kita sendiri kan yang berusaha kan. Nah sekarang Ibu akan menayangkan video tentang materi pelajaran kita hari ini yang lebih lengkapnya. Silakan disimak terlebih dahulu videonya. Wabarakatuh, selamat pagi anak-anak kelas 7. Hari ini mata pelajaran kalian adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, dan materi yang akan kita bahas mengenai perilaku sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari. Ada dua subbab yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu perilaku sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan juga di lingkungan bangsa dan negara. Dan cukup yang kedua yaitu cara mentaati norma. Lalu, jika menurut dari segala tempat, cara menyerahkan sesuatu dengan tangan dan juga tidak berbicara kasar dan berpakaian sopan. Dan yang keempat, melakukan hak kewajiban masing-masing, kalinya melaksanakan aturan yang disepakati bersama. Nah, aturan ini misalnya saja tidak pulang malam, tidak menggunakan baju terlalu keras, dan selalu meminta izin kepada apabila terdapat ingin bepergian. Apa informasi yang didapat dari video yang Ibu tayangkan tadi? Tadi videonya tadi menjelaskan tentang apa? Henry? Tentang norma dalam kehidupan sehari-hari. Iya, bagus. Tentang norma dalam kehidupan sehari-hari. Ada lagi yang punya pendapat lain? Tadi materi itu tadi menjelaskan tentang apa sih? Info apa sih diberikan dari materi yang sudah disaksikan tadi? Lagi? Apa? Tadi di video tadi tayangkan apa saja? Iya, pintar. Memperhatikan berarti tadi. Cara mentaati norma. Ya, jadi cara-cara kita mentaati norma itu ada berbagai macam cara. Misalnya tadi menggunakan helm pada saat berkendaraan motor. Sekarang sebelum kita melanjutkan pembelajaran, silakan berdiri dari tempat duduknya masing-masing. Kita breaking dulu. Silakan berdiri, bangun dari tempat duduknya. Oke, yang sebelah kiri Ibu, ya, ini deretan wanita saja, warna hitam. Sebelah sini warna hijau. Sini hitam, sini hijau, hitam dan hijau. Ingat warnanya. Oke, sekarang silakan angkat tangannya seperti ingin berjabat. Silakan saling berhadapan dengan teman masing-masing. Ayo, hadapan sama temannya masing-masing. Coba dipandangi temannya. Sudah? Sudah dipandangi temannya? Kenapa lagi ngotot? Jangan dipotong sih temannya, takut. Oke, sekarang posisi tangannya seperti ingin berjabatan. Jangan berjabatan seperti ingin berjabatan. Jangan sampai memegang seperti ingin berjabatan. Sudah? Sudah? Kalau Ibu sebutkan hitam, berarti yang hitam tangannya tidak boleh terkena oleh temannya. Jadi temannya akan memukul tangan kalian. Kalau Ibu menyebutkan warna hitam, dan yang warna hitam harus menghindar. Paham? Hitam. Siapa yang masih kena? Siapa yang masih kena? Tadi masih ada yang kena ya? Sagi ya? Sagi? Enggak, jangan kena. Nanti udah mulai konsentrasi. Sekarang
Siap ya? Hijau. Siapa yang kena? Masih kena. Nanti belum selesai. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Masih konsentrasi lagi. Silakan duduk di tempat duduknya kembali. Sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita. Ibu akan membentuk 3 kelompok. Ya, ibu bagi kelompoknya. Nanti silakan duduk berkelompok. Ini ibu sebut kelompok 1 ya. Sagi, ini, Naura, Henry, silakan bangun dari tempat duduknya membentuk kelompok di sebelah kiri ibu. Yang sebelah kiri silakan bangun dulu dari tempat duduknya, pindah dulu. Oke, sudah duduk berkelompok ya. Nah di sini ibu jelaskan dulu langkah-langkah pengerjaan LKPD. Ini namanya lembar kerja peserta didik. Di halaman pertama nanti silakan kalian tuliskan nama kelompoknya dan nama anggotanya. Misalnya kita kan sedang mempelajari tentang norma, berarti kita berikan nama kelompoknya sesuai dengan nama norma-norma yang berlaku di kehidupan masyarakat. Setuju? Setuju ya? Yang kelompok 1 mau namanya apa? Norma apa? Norma agama, kesopanan, kesusilaan, atau norma hukum? Norma kesopanan. Oke, kelompok 1, kelompok 2 norma keagamaan atau norma agama. Anita suaranya kuat. Kelompok 3 norma kesusilaan. Pak, kelompok 3 norma kesusilaan. Petunjuk penggunaan LKPD. Yang pertama, tadi kalian sudah membaca petunjuk tentang tujuan pengerjaan LKPD. Kemudian kalian boleh mencari literatur lain untuk memperkuat pemahaman kalian tentang masalah atau kasus yang sudah ibu sajikan di dalam LKPD ini. Paham sampai sini ya? Oke, ibu bagikan LKPD-nya. Kasusnya yang dibahas di situ. Silakan sekarang dikerjakan diskusi, boleh melihat dari internet yang menggunakan handphone untuk menjawab pertanyaannya. Boleh juga melihat dari buku cetak PPKN atau belajar yang sudah ibu bagikan tadi. Silakan ditulis nama kelompoknya terlebih dahulu, kemudian baru didiskusikan. Oke, sudah selesai. Oke, sekarang silakan maju ke depan untuk kelompok 1. Silakan kelompok yang lain memperhatikan presentasi dari teman kelompok 1. Teman-teman, kami dari kelompok kesusilaan ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Maksudnya? Oh ya, perkenalkan diri dulu. Saya Gracia. Saya Keniana ya. Saya Mutiara Nadani. Kasus 1. Ketika berkendara motor demi melindungi diri dan keselamatan bersama. Berdasarkan kasus di atas, menurut Ananda apa manfaat norma hukum? Berikan alasan kalian. Sudah sangat baik sekali tadi hasil diskusinya. Sekarang ibu minta tanggapan dari kelompok lain. Apakah ada yang ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan dari presentasi kelompok 1? Ya. Ya, silakan diskusi dulu. Sanksi dalam norma hukum dapat berupa pembinaan, denda maupun hukum penjara. Oke, kelompok 2 tadi wanita, bagaimana jawaban dari temannya? Apakah sudah cukup atau masih kurang jawaban dari temannya? Sudah cukup? Oke, sudah cukup jawabannya, berarti kelompok 2 boleh ditutup presentasinya. Yang dari kelompok ini kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat duduknya. Sekarang kelompok berapa yang ingin maju? Kami dari kelompok 2 mendiskusikan dan presentasikan hasil studi kami yang di depan
Baik, silakan dijawab. Siapa yang ingin menjawab pertanyaannya dari kelompok 2? Menurut kelompok kami, perbuatan aman adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji karena perbuatan menyontek adalah salah satu perbuatan yang bertanggung dengan norma-norma yang berlaku. Oke, sudah? Bagaimana kelompok 1 dan kelompok 2? Apakah ada yang ingin ditambahkan dari jawaban kelompok 2? Ya, oke. Bentar. Saya dari kelompok 3. Saya ingin bertanya untuk kelompok 2. Jelaskan apa manfaat dari menerapkan norma kesusilaan di sekolah. Oke, sudah jelas pertanyaannya? Silakan berdiskusi terlebih dahulu. Ibu kasih waktu. Manfaat dari norma kesulitan adalah yaitu agar tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis dan manusiawi antara Baik sekali jawabannya, sudah bagus. Bagaimana kelompok 3 dari jawaban kelompok 2? Tanggapannya sudah cukup atau masih kurang dengan jawabannya? Cukup. Sudah cukup. Oke. Kalau begitu kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Sudah baik sekali presentasinya. Silakan ditutup. kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat duduknya. Oke, sebelum kita lanjut ke presentasi kelompok 3, Ibu mau kita sedikit lagi biar nggak bosan. Silakan berdiri dari tempat duduknya. Kita diem lagi ya. Ikutin gerakan Ibu ya. Ibu ada lagunya disertai dengan gerakan. Tim, abang-abangnya. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, 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 di atas menari. Yang sekali untuk kalian. Sekarang kembali ke penduduknya, kembali presentasi kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Sani. Ayat dari pertama. Orang murid tanpa melawan dengan gurunya. Hal ini dikarenakan sang guru hendak mengambil ponsel milik murid yang ketahuan main HP saat belajar. Silakan mau langsung jawab ya. Yang pertama, menurut kelompok kami, perbuatan siswa tersebut tidak benar karena siswa tersebut telah berperilaku buruk dan tidak sopan terhadap gurunya. Oke, sudah bisa dimengerti jawaban dari kelompok 3? Oke, kelompok 3 tadi kasusnya adalah tentang seorang pelajar yang sengaja bermain handphone pada saat jam pelajaran sedang berlangsung, kemudian ditegur oleh gurunya. Sekarang untuk kelompok 1 dan kelompok 2, apakah ada pertanyaan atau tanggapan dari presentasi kelompok 3? Ya, Gracia. Saya Gracia dari kelompok 1 ingin bertanya pada kelompok 3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan norma kesopanan dan apa sanksi yang akan diterima bila kita melanggar norma kesopanan. Sudah jelas pertanyaannya kelompok 3? Oke, diskusi terlebih dahulu dengan temannya. Kelompok 1 silakan disimak dan kelompok 2 juga menyimak. Ini dari jawaban kelompok kami. Untuk kelompok 1, norma kesopanan yaitu peraturan hidup yang bersumber dari pergaulan hidup manusia. Manfaat norma kesopanan untuk diri sendiri. Oke, bagaimana kelompok 1 jawaban dari kelompok 3? Sudah puas dengan jawaban kelompok 3 atau masih kurang? Sudah, Bu. Sudah? Oke, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Presentasinya sudah sangat baik ya. Jadi tadi tentang kasusnya tadi ya, di situ sudah jelas bahwa seorang pelajar tadi tindakannya sangat tidak sopan karena melanggar norma kesopanan.
mana setelah dia terbukti atau ketahuan oleh gurunya bermain handphone, ternyata ketika ditegur oleh gurunya dia tidak menerima, akhirnya dia melawan gurunya. Benar atau tidak tindakan seperti itu? Tidak. Hadirin presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan kita semua. Selamat kembali ke tempat duduknya masing-masing. Tadi kita sudah mempresentasikan 3 kasus, di mana kasusnya itu berbeda-beda, ya, penerapan normanya juga dalam kasusnya itu berbeda-beda. Tadi yang pertama, kasus pertama itu pelanggaran norma hukum, ya. Yang kedua, kelompok 2, pelanggaran norma kesusilaan. Kelompok 3, pelanggaran norma kesopanan. Jadi banyak sekali tindakan-tindakan kita yang tanpa kita sadari adalah tindakan yang melanggar norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, ya. Ada 5 soal yang akan ibu tampilkan di depan, ya. Jika nggak bisa dikerjakan melalui handphone, jika tidak boleh dikerjakan di bukunya, ya, dipilih salah satu jawabannya saja. Yang mengerjakan secara manual silakan dikumpulkan ke depan hasil pekerjaannya. Bukunya saja dikumpul ke depan, bapak perlu dicopot dari bukunya, kumpulkan ke depan, nanti kembalikan lagi ya kalau sudah dinilai, ya. Sekarang kita evaluasi kembali. Hari ini kita sudah belajar tentang apa saja materinya tadi. Siapa yang bisa mengevaluasi atau menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Hari ini kita belajar apa saja sih tadi? Siapa yang bisa? Tunjuk tangan. Tadi kita belajar materinya apa judulnya? Hari ini kita belajar tentang perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Yang kita pelajari adalah budaya malu, yaitu sikap malu jika melanggar aturan. Misalnya, malu datang terlambat hadir di sekolah. Budaya tertib, yaitu membiasakan bersikap tertib dimanapun kalian berada. Misalnya mengikuti antrian sesuai dengan nomor antrian. Oke, bagus sekali, bertepuk tangan. Pembelajaran kita hari ini, ya. Jadi tadi sudah benar ya kesimpulan yang dibuat atau evaluasi pembelajaran kita hari ini yang sudah disampaikan oleh temannya. Jadi hari ini kita mempelajari tentang materi perilaku sesuai norma dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana perilaku sesuai norma itu bisa kita terapkan apabila kita memiliki ketaatan terhadap peraturan atau norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Sekarang sebelum dipanggil pembelajaran, ibu mengagendakan PR atau pekerjaan rumah untuk di pertemuan kita selanjutnya, yaitu silakan kalian mempelajari materi selanjutnya. Yang sampai di sini tidak ada pertanyaan? Oke, kalau begitu silakan dirapikan bukunya. Silakan sebelum kita pulang berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas pimpin doanya. Siap. Dan mulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang, ibu ingin kalian belajarnya harus lebih giat lagi, ya. Dipelajari kembali materi yang sudah kita pelajari hari ini. Semangat untuk belajar supaya nanti mendapatkan nilai yang
Bang, terlebih dahulu kita yel-yel sekali lagi, baru kita pulang bareng-bareng. SMP Negeri 33 selalu semangat, selalu ceria, luar biasa.